Oke, baik. Kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari soal-soal mengenai etika profesi dan juga penelitian ya dalam bidang gizi. Sebentar, saya akan share screen. Nanti teman-teman akan saya minta untuk menjawab pertanyaan. Kemudian menjawab pertanyaannya bisa melalui kolom chat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau mungkin menanyakan melalui chat juga gitu. Jadi kita hari ini belajarnya pelan-pelan ya. Oke, kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Fajria Saliha. eh, di nutrisi ini biasanya saya memberikan pembelajaran ya atau membantu teman-teman bersama-sama kita mengerjakan soal-soal mengenai etika profesi dan juga penelitian gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya biar nanti kita selesainya nggak terlalu malam. Oke, kita masuk ke pertanyaan mengenai etika profesi. Teman-teman silahkan bisa membaca terlebih dahulu pertanyaan nomor satu. Nanti bisa langsung mencantumkan jawaban di kolom chat. Silahkan. Oke, di sini mayoritas sudah memberikan jawaban yang E ya. Mari kita lihat terlebih dahulu soalnya itu apa sih sebenarnya. Nah, perlu diketahui untuk soal uji kompetensi, jenis soalnya itu adalah soal vinyet. Biasanya soal vinyet itu bentuknya teman-teman akan melihat sebuah kasus dan di akhir pertanyaan itu akan ada item apa sih sebenarnya yang ingin diketahui atau yang ditanyakan di dalam soal. Jadi kalau saya biasanya akan membaca terlebih dahulu soalnya itu berkaitan dengan apa, baru nanti tracing ke belakang untuk melihat kasusnya. Jadi maksudnya kita bisa dengan lebih cepat mengetahui apa yang ingin dicari dari soal begitu. Nah, kalau di sini kita lihat soalnya itu adalah apakah yang seharusnya dilakukan oleh dietitian pada kasus tersebut. Artinya mungkin tindakan ya, tindakan yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan juga mungkin wewenang seorang dietitian. Di sini kalau pada soal dietitian sedang melakukan pengawasan pada proses penyajian dan distribusi makanan. Lalu ada menemukan rambut dan juga pasir, dan ternyata setelah diidentifikasi ada petugas yang rambutnya tidak diikat. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini teman-teman memilih jawabannya E ya, semuanya sih jawabannya E. Mari kita lihat ya jawabannya sudah sesuai, yaitu menegur petugas di ruangan tersendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari pilihan A, B, C, dan D, kenapa nggak kita berikan? Jadi kalau misalnya terkait pemberian SP1, mungkin terkait tindakan disiplin ya itu ada komponen-komponennya masing-masing. Jadi ada apa namanya level-levelnya. Nah, di sini kan tidak teridentifikasi kira-kira dia masuknya ke leveling yang mana sehingga si pelaku itu bisa diberikan langsung SP1. Nah, itu jadinya jawabannya tidak bisa kita pilih. Kalau menegur secara langsung juga tidak dianjurkan ya. Jadi sebaiknya kita memastikan bahwa kesalahan itu langsung diketahui oleh si petugas. Khawatirnya kalau kita sampaikan secara langsung nanti bisa dipahami sebagai tindakan yang apa namanya? Apalagi kalau langsung terus di depan teman-teman yang lain atau petugas-petugas yang lain nanti khawatirnya dianggap kita juga mengucilkan gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari. Terus menegur petugas melalui teman-temannya itu juga nggak tepat karena tidak sesuai dengan wewenang ya. Karena wewenang untuk menegur itu ada pada dietitian. Lalu memindahkan petugas ke bagian lain juga kelihatannya kurang tepat. Apalagi kalau misalnya kesalahan ini baru dilakukan pertama kali gitu ya. Nah, di sini sebenarnya juga masuk ya komponen ini masuk ke dalam keterampilan seorang dietitian dalam penyelenggaraan makanan di mana salah satunya ini pada komponen nomor 8 yaitu
mengelola sistem keamanan pangan termasuk penerapan sanitasi hygiene dan juga penjaminan mutu. Artinya seorang dietitian itu harus dapat mengelola dan juga memastikan bahwa sistem penyelenggaraan ini berlangsung dengan baik. Salah satu komponennya itu adalah pada petugas gitu. Oke, aman ya. Jadi soal nomor satu bisa dikerjakan. Oke, ini sebenarnya berkaitan dengan kompetensi dari seorang dietitian. Salah satunya itu adalah penyelenggaraan makanan ya. Ini menjadi salah satu komponen yang harus dikuasai memang untuk mengetahui mengenai praktik atau penerapan hygiene dan juga sanitasi. Oke, next soal nomor 2 bisa langsung dikerjakan. Sama triknya ya dibaca dulu soal kasusnya atau soalnya itu apa. Di sini yang ingin dicari tahu adalah sikap yang sesuai. Kira-kira apa dari kasus yang disajikan. Di sini ada seorang laki-laki, diagnosisnya diabetes mellitus, gula darah tidak terkontrol, lalu dirujuk. Pasiennya juga sebenarnya udah pernah dapat edukasi, tetapi tidak dijalankan. Nah, kira-kira apa nih sikap yang harus dilakukan oleh seorang dietitian? Oke ya, di sini jawabannya itu mayoritas juga memilih yang E, betul. Jadi seorang dietitian itu memang kita nggak boleh apa namanya kayak melibatkan perasaan personal kita atau emosi kita sendiri gitu ya terhadap pasien atau klien yang kita dampingi. Kita harus berpacu atau ya berpacu pada tujuan yang sudah ditetapkan seperti itu ibaratnya. Kalau misalnya kita lihat dari kasus, sebenarnya satu tujuannya ini kan belum bisa tercapai, yaitu tujuan agar si pasiennya ini bisa menjaga atau mengontrol kadar gula darahnya. Artinya mungkin kita perlu mengidentifikasi kembali, melakukan reassessment ya, atau melakukan identifikasi ulang untuk mencari tahu secara bersama-sama atau mencari solusi baru yang lebih sesuai gitu untuk diterapkan kepada pasien. Ya, nah sebenarnya komponen ini juga masuk sebagai salah satu komponen komunikasi efektif, di mana komunikasi efektif ini memang harus bisa dilakukan oleh seorang dietitian gitu ya. Di sini ada beberapa komponennya. Jadi seorang dietitian itu harus mampu ya salah satunya mengelola pasien resisten secara profesional. Kemudian juga komunikasinya itu harus empatik, dua arah, dan juga kolaboratif. Artinya kita tetap harus melibatkan si klien atau pasien karena pada dasarnya atau pada prinsipnya seluruh intervensi yang akan kita tetapkan tidak akan bisa berlangsung dengan baik kalau misalnya tidak ada kerjasama dari si klien atau pasien. Maka memang kita harus melibatkan mereka sehingga mereka bisa memiliki komitmen yang lebih baik begitu. Oke, next soal nomor 3. Teori yang paling sesuai dengan pendekatan ini. Di sini Pak dietitiannya ingin merancang konseling dengan pendekatan bertahap menyesuaikan kesiapan klien. Ini keywordnya ya. Pendekatan bertahap sesuai dengan kesiapan klien. Mulai dari meningkatkan kesadaran hingga mempertahankan perubahan perilaku makan. Di sini ada perbedaan pendapat ya, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ada A itu theory of planned behavior, kalau D ini trans-theoretical. Keywordnya adalah mau meningkatkan kesadaran, tapi pendekatannya bertahap. Oke, langsung kita lihat saja ya jawabannya. Mungkin di sini udah ada yang memilih. Oke, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang D, yaitu trans-theoretical. Nah, kenapa? Kenapa kita memilih yang D? Maka kita melihat dulu masing-masing makna dari setiap teori. Kalau misalnya plan behavior ini, eh, jadi lebih diutamakan itu pada niat ya atau motivasi dari si
klien atau sasaran ya. Bukan di mana mereka sudah tahapan kesiapannya. Jadi kalau misalnya tahapan kesiapan tuh maknanya seperti apa sih? Jadi misalnya orang-orang kan mungkin memiliki tujuan yang sama ya. Misal dari 3 orang mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk penurunan berat badan. Orang yang pertama, dia sudah terbiasa misalnya untuk berolahraga secara rutin. Orang yang kedua, dia benar-benar belum pernah nih, belum pernah melakukan pengaturan pola makan, belum pernah beraktivitas fisik secara rutin. Terus orang ketiga udah mulai melakukan pengaturan atau pemilihan bahan makanan, tapi dia belum melakukan aktivitas fisik yang tepat misalnya. Maka pendekatan yang kita berikan itu berbeda-beda. Untuk orang yang sudah biasa olahraga, berarti kita tinggal mengarahkan jenis olahraganya apa, sama kita gabungkan misalnya dengan diet yang kira-kira sesuai seperti apa. Yang belum pernah keduanya, maka harus perlahan-lahan. Kita mulainya dari mana dulu nih, untuk dia terbiasa, untuk membangun komitmen. Begitu juga yang terakhir. Yang terakhir kan dia belum terbiasa untuk beraktivitas, maka kita memulai aktivitasnya dari mana dulu nih, biar tadi untuk menjaga komitmen dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita ketahui setiap orang itu tahapan kesiapannya berbeda-beda. Walaupun mungkin motivasinya sama, tujuannya juga sama gitu. Nah, makanya untuk kasus yang ini dia lebih cocok untuk jenis teorinya adalah yang trans-theoretical model, begitu. Paham ya? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa teman-teman sampaikan di kolom chat. Cukup jelas ya? Semoga cukup jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini yang dilakukan dietitian tersebut menunjukkan penerapan kode etik ahli gizi, yaitu kira-kira apa? Kasusnya adalah dietitian rumah sakit K melakukan penyuluhan. Terus dia berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Lalu diimbau untuk mengkaji ulang informasi yang didapatkan untuk menanyakan kepada profesional dan dietitian meluruskan ya beberapa informasi yang salah. Jadi ini kaitannya dengan publik gitu ya, kaitannya dengan publik karena berkaitan dengan informasi yang beredar secara umum. Oke, pilihannya yang B sudah sesuai ya. Kalau misalnya kita lihat dari ini, kalau klien sih sebenarnya mungkin bisa didefinisikan dia satu orang ya. Jadi kayak empat mata atau mungkin sifatnya personalized. Kalau di sini penyuluhan, maka penyuluhan informasi yang kita berikan biasanya kepada halayak yang lebih umum dan lebih banyak juga jumlahnya, maka bisa kita masukkan sebagai masyarakat. Kalau di sini teman seprofesi nggak ada keywordnya ya yang berkaitan dengan teman seprofesi, begitu juga mitra kerja ataupun kepada diri sendiri. Jadi memang pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman untuk pilihan yang ini. Soal berikutnya, ini kira-kira jenis pelayanan yang tepat itu apa? Ketika pelayanannya itu adalah sebagai edukator gizi, di mana edukasi gizi itu sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Kira-kira pelayanan gizinya apa? Oke, kalau ini juga jawabannya mudah ya. Jawabannya yang B, betul ya. Jadi dietitian ini dalam kompetensi komunitas, dietitian berperan sebagai edukator gizi. Atau juga di sini ya ada komponennya promosi dan edukasi gizi serta kesehatan pada komunitas. Ini kita perhatikan ya di pilihan jawabannya. Kalau dilihat sekilas, semuanya ini adalah kegiatan di masyarakat sebenarnya. Tapi yang berkaitan sebagai edukator, misalnya yang A, di sini pengukuran antropometri. Kelihatannya kalau pengukuran antropometri itu bukan berkaitan dengan pemberian informasi. Artinya kita hanya mau memperoleh data untuk mengidentifikasi masalah gizi. Kemudian kalau yang C ini sebenarnya bentuk intervensi ya.
C, D, E ini adalah bentuk intervensi gizi, tetapi bukan menggunakan edukasi, melainkan menggunakan pemberian asuhan gizi. Misalnya jadi melalui pemberian susu, pemberian makanan tambahan, berarti intervensi gizinya melalui asupan gitu. Maka A itu kurang tepat ya, C, D, E juga kurang tepat. Maka pilihan yang sesuai adalah yang B. Oke, sepertinya sudah pada paham. Kemudian soal nomor 6, silahkan. Ruang lingkup kesehatan masyarakat apa yang dilakukan oleh ahli gizi tersebut? Di sini ahli gizinya memberikan taburia kepada balita yang baru pulih ya. Di sini keywordnya baru pulih dari penyakit diare yang dideritanya. Artinya kalau baru pulih dia sudah sembuh, tapi masih tahapan adaptasi ya sebelum kembali sehat gitu. Oke, jawabannya yang E. Betul ya, jawabannya yang E, rehabilitatif. Nah, kita perlu mengidentifikasi makna dari setiap pilihan jawaban. Kalau kuratif itu upaya mengobati atau menyembuhkan. Jadi kalau misalnya di kasus saya itu taburia untuk mendukung atau bukan mendukung ya, untuk mempercepat proses penyembuhan diare misalnya. Maka itu bisa masuk ke dalam kuratif. Atau misalnya kalau promotif itu meningkatkan derajat kesehatan. Jadi misalnya untuk meningkatkan status gizi. Nah, itu mungkin juga masuk ke promotif. Kemudian preventif, artinya kalau preventif pencegahan. Lalu ada semi kuratif. Semi kuratif itu adalah upaya pencegahan yang sudah ada agar tidak berkembang penyakitnya itu menjadi lebih parah gitu. Nah, sedangkan kalau tadi pada kasus keywordnya adalah anak-anaknya baru pulih. Nah, maka kita upayanya adalah untuk pemulihan yaitu rehabilitatif. Oke, udah bisa semua. Selanjutnya soal nomor 7, kompetensi pendukung yang berkaitan dengan moral. Kira-kira apa nih? Kan kalau kompetensi dietitian itu ada kompetensi inti atau utama, kemudian ada kompetensi pendukung atau tambahan. Pilihan jawabannya yang C. Oke, kalau kita lihat dari betul ya yang C. Kalau misalnya kita lihat di sini kan situasinya itu pada penyelenggaraan makanan. Pada penyelenggaraan makanan ada kompetensi utama. Di sini ya komponen kompetensi utama. Nah, pada soal kalau yang A penetapan biaya pasti masuknya kompetensi utama. Yang B partisipasi dalam pengembangan pengukuran kinerja berarti SDM itu juga komponen utama. Menyusun menu, komponen utama. Menyusun standar makanan, juga komponen utama. Maka yang menjadi kompetensi pendukung adalah yang C. Oke, bisa ya. Selanjutnya nomor 8. Apakah yang paling tepat yang harus Anda lakukan? Di sini situasinya adalah Anda sebagai dietitian baru, terus merasa kompetensinya belum cukup untuk memberikan asuhan diet. Ah, apa yang perlu kita lakukan? Maka merujuk ke rumah sakit terdekat atau berkonsultasi ke dokternya atau ke dietitian yang lebih senior atau lebih mampu atau dirujuk ke rumah sakit lain. A dan D sebenarnya mirip-mirip ya. Mempersilahkan pasien mencari pertolongan. Jadi kalian menyerah gitu. Oke. Pilihannya yang tepat adalah yang C, betul. Jadi kalau misalnya kalian tadi kalau melihat ada pilarnya ya, pilar dari dietitian, salah satunya itu adalah mawas diri. Artinya harus mengetahui
bagaimana kemampuan diri kita sendiri. Artinya kita nggak bisa overclaim, nggak bisa underclaim juga gitu. Nah, ketika teman-teman merasa belum mewenang kalian atau belum memiliki kompetensi yang cukup, maka bisa memberikan apa namanya? Melakukan koordinasi ya, melakukan koordinasi dengan eh, rekan sejawat yang lebih dirasa lebih berpengalaman atau mungkin lebih tinggi ininya keilmuannya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Sebenarnya tidak sebatas hanya kepada sesama rekan dietitian, tetapi juga bisa kepada dokter DPJP-nya, bisa kepada perawat dan lain sebagainya. Oke, soal selanjutnya. Tindakan apa yang dilakukan oleh tenaga gizi tersebut? Jadi di sini tenaga gizi di Rumah Sakit X melakukan evaluasi penyelenggaraan makanan, kemudian melihat ada satu meja pengolahan yang kosong karena juru masaknya sakit, tidak bisa datang. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tenaga gizi tersebut? Apakah mengambil alih atau melimpahkan atau melapor atau mencari pekerjaan lain? Silahkan. Oke, ada yang B, ada yang D, ada yang B. Pilihan yang tepat itu yang D. Jadi kalau kenapa yang D? Karena kalau kita lihat dalam soal di sini tidak clear tingkatan jabatannya mungkin ya. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat struktur organisasinya pun juga eh, harusnya sih ada komponen siapa yang memiliki wewenang, siapa yang tidak gitu ya. Nah, karena di sini belum clear dia sebagai apa di dalam sistem penyelenggaraannya, jadi lebih sesuai itu jawabannya yang D. Namun kalau misalnya mungkin pada praktiknya D dan B itu bisa terlaksana secara beriringan. Artinya ketika kita melaporkan ke kepala instalasi atau misalnya ke penanggung jawab MSPM, sambil kita juga memberikan kepada melimpahkan kepada juru masak yang lain. Nah, kenapa kepada juru masak yang lain? Karena memang harus sesuai dengan kompetensi eh, berdasarkan bidang atau tugas yang dilakukan kayak gitu. Nah, kalau di sini mungkin situasinya karena di bagian pengolahan. Namun, balik lagi karena tadi tidak clear apakah terdapat atau si tenaga gizinya itu memiliki wewenang langsung atau tidak, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Begitu. Oke, selanjutnya ini terkait penelitian. Nah, sebelumnya untuk etika profesi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh teman-teman? Atau ada penjelasan yang mungkin kurang dipahami? Sudah cukup? Oke, kalau tak boleh tahu di sini teman-teman, eh, apakah akan mendaftar ke dietitian ya? Ini berarti posisinya ya, berarti sudah lulus S1 ya semuanya atau mungkin D4. Maksudnya kalau di kampus berarti kan sudah mendapatkan materi mengenai penelitian khususnya misalnya metode penelitian gizi ya MPG mungkin sudah dapat semua ya. Jadi artinya sudah memiliki pemahaman mengenai desain penelitian atau mungkin metode sampling atau mungkin analisis statistik ya. Semoga teman-teman sudah ada background itu sehingga sekarang kita sifatnya itu melakukan pengulangan gitu. Ini udah ada jawabannya harusnya eh, ini belum kelihatan ya. Jadi soal nomor satu itu terkait desain penelitian. Nah, desain penelitian pada penelitian gizi dia itu ada macam-macam ya. Biasanya dibedakan berdasarkan penelitian eksperimen atau mungkin penelitian observasi gitu.
Eksperimen, bedanya apa? Eksperimen dengan observasi. Kalau eksperimen itu kita melakukan suatu perlakuan. Bisa misalnya kalian pelaksanaan atau pengembangan produk, ada intervensi gizi, uji preklinis, itu semuanya eksperimen. Sedangkan kalau observasi, biasanya yang kita lakukan itu kita melihat hubungan antar variabel ya, keterkaitan. Kita mau membandingkan dua situasi misalnya ya, atau kita melakukan pengamatan dalam jangka panjang, itu adalah observasional. Yang pasti observasional itu kita tidak melakukan suatu perlakuan apapun. Sedangkan kalau eksperimen kita melakukan perlakuan, ya. Jadi kalau nanti kalian lihat soal, kalian lihat dulu kasusnya, apakah ada perlakuan yang diberikan atau tidak. Nah, soal nomor satu di sini pilihan jawaban eksperimen. Ini kayaknya saya lupa untuk apa namanya menghilangkan jawabannya terlebih dahulu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, langsung kita jawab aja. Desainnya eksperimen. Kenapa? Mari kita lihat kasusnya. Seorang dietitian melakukan penelitian pemberian jus tomat selama 2 minggu bersamaan dengan diet rendah garam. Di sini ada pemberian jus tomat, artinya dia memberikan suatu perlakuan. Tomat katanya mengandung likopen, jadi diasumsikan dapat membantu penurunan tekanan darah. Nah, kalau dilihat dari semua pilihan jawaban yang lain, hanya eksperimenlah yang memberikan perlakuan. Kalau kohort masuknya observasi, case control masuknya observasi juga, cross-sectional apalagi ya. Observational deskriptif itu malah benar-benar cuma pengamatan, terus kita hanya menginterpretasikan data tanpa kita melakukan analisis statistik. Gitu. Oke. Nah, jadi pilihan jawabannya itu yang B. Nah, mungkin nanti teman-teman akan menemukan berbagai jenis bentuk-bentuk penelitian eksperimental. Jadi, eksperimental itu ada yang sifatnya true eksperimental, ada yang quasi, ada pre-eksperimental, ada RCT, clinical trial, dan lain sebagainya. Tapi ini semua masuk ke dalam penelitian eksperimen. Gitu. Mengenai perbedaannya, nanti bisa teman-teman baca di sini. Sudah saya buatkan definisi singkatnya, jenis datanya, serta apa yang biasanya dilakukan dalam penelitian gizi. Nah, untuk tadi yang berkaitan dengan si jus tomat, itu masuknya ke dalam true eksperimental. Gitu. Biasanya kalau true eksperimental, dia ini subjeknya itu di random, artinya ada proses pengacakan terlebih dahulu. Kalau misalnya pada penelitian eksperimen, biasanya kita akan membandingkan dengan dua kelompok, teman-teman. Kelompok kontrol sama kelompok intervensi. Kelompok kontrol antara kita berikan placebo ya atau misalnya kalau enggak kita tidak berikan perlakuan apapun. Terus ada kelompok yang kita kasih perlakuan. Jadi nanti kita ngebandingin hasil. Kalau subjeknya dalam setiap kelompok itu kita acak, itu namanya menjadi true eksperimental. Kalau subjeknya tidak kita acak, ya tidak ada randomisasi, maka disebutnya kuasi. Jadi kita menetapkan secara dari awal mana yang masuk ke dalam kelompok kontrol, mana yang masuk ke dalam kelompok intervensi gitu. Oke? Jadi, tapi karena dalam soal hanya ditanyanya jenis secara general, maka sudah benar masuk ke eksperimen. Namun kalau ternyata semua jenis jawabannya itu adalah apa namanya jenis-jenis dari penelitian eksperimen, maka soal yang tadi masuknya mungkin ke dalam tur eksperimental. Namun sebenarnya kurang kurang lengkap sih ya, karena di sini nggak ada keterangan sampelnya itu diacak atau enggak gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya soal nomor 2. Ini terkait variabel penelitian. Apa jenis variabelnya? Jadi di sini penelitian tentang hubungan antara asupan energi dan status gizi eh, yang dilakukan di suatu desa. Terus si infeksi sebagai variabel yang mengganggu hubungan.
Kira-kira dia masuknya ke dalam jenis variabel apa? Silahkan teman-teman jawab di kolom chat. Oke, di sini jawabnya D ya, semuanya confounding. Oke, memang kalau confounding itu kalau kita definisikan juga langsung sebagai pengganggu ya. Nah, karena di sini yang ditanyanya adalah yang variabel yang mengganggu, maka benar jawabannya yang D. Nah, variabel itu biasanya kita kenal ada dua ya, ada variabel independen, ada variabel dependen. Dalam soal ini, penelitian hubungan antara asupan energi dengan status gizi. Maka kita cari tahu dulu mana variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau di sini berarti energi itu menjadi variabel yang mempengaruhi, maka dia masuknya ke dalam variabel independen. Kemudian status gizi berarti menjadi variabel dependen, ya. Lalu infeksi karena dia mengganggu kaitannya si asupan energi ini ke status gizi, maka menjadi variabel confounding. Oke. Nah, di antara hubungan variabel independen dengan dependen itu biasanya ada variabel antara. Bisa dia menjadi pengganggu atau bisa jadi dia sebagai variabel yang mendukung, ya. Contohnya variabel pendukung itu misalnya kayak asupan energi, terus kamu ada variabel pendukungnya itu pola asuh misalnya. Jadi kalau asupan energinya cukup, misalnya diberikan makanannya sebenarnya udah bagus, tapi pola asuhnya buruk, mungkin mempengaruhi ke status gizi. Nah, itu juga bisa masuk sebagai variabel antara. Oke, clear ya? Ini juga udah ada jawabannya. Kayaknya saya lupa lupa buat menghapus ya. Oke, kita langsung bahas aja. Di sini apakah nama variabel bebas? Jadi variabel bebas itu adalah nama lain dari variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Di sini judul penelitiannya adalah hubungan tingkat konsumsi Fe dengan kejadian anemia pada remaja SMA. Maka kita identifikasi yang menjadi variabel bebas ya. Kenapa tingkat konsumsi? Oke, kita breakdown. Si Fe, kalau Fe itu nggak clear ya. Fe ini dalam bentuk apa? Apa yang mau kita identifikasi? Apakah sumbernya, apakah atau jenisnya, atau apakah tingkat konsumsi itu tidak clear? Maka Fe bukan sebuah variabel bebas. Remaja itu bukan sebagai variabel dependen ataupun independen, tetapi dia sebagai subjek, sebagai sasaran. Maka bukan. Kemudian hubungan itu adalah jenis analisis yang akan kita gunakan ya dalam hipotesis kita berdasarkan hipotesis dan juga tujuan, bukan variabel. Kemudian kejadian anemia. Kejadian anemia ini adalah variabel terikat ya atau variabel dependen. Maka yang cocok menjadi variabel bebas adalah tingkat konsumsi. Aduh, semuanya udah ada jawabannya lagi. Jadi ini mah bahas soal aja ya. Oke, di sini ditanya mana judul yang tepat. Nah, kalau ini kan gampangnya kita kayak ngelihat judul yang paling panjang aja, yang paling lengkap. Cuman teman-teman perlu mengidentifikasi dalam sebuah judul itu harus clear mana yang menjadi variabel independen, mana yang menjadi variabel dependen, lalu bentuk analisis yang dilakukan, ada sasaran dan juga lokasi. Nah, kalau misalnya diperhatikan memang yang C ini memiliki komponen paling lengkap. A, B, D, dan E tidak clear ya, tidak clear bentuknya atau dan tidak bisa kita jadikan sebagai judul. Oke ya, ini untuk penjelasan tadi ya terkait variabel independen dan dependen. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Oh ya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu tadi terkait variabel? Jelas ya, tidak, kayaknya sih sudah bisa semua. Selanjutnya soal nomor 5 silahkan bisa dijawab.
Jawabannya mayoritas yang A. Oke, kita lihat dulu. Di sini dietitiannya mau melakukan modifikasi terhadap menu hidangan lauk hewani. Lalu diberikan kepada pasien untuk melakukan uji organoleptik untuk mengidentifikasi tingkat kesukaan. Masuknya ke uji apa? Betul ya, uji hedonik. Jadi paling sering sih kalau kita organoleptik ya, apalagi kalau kita penelitian, kita ngebedain uji hedonik. Biasanya menggunakan ujinya uji hedonik ataupun mutu hedonik. Kalau tingkat kesukaan, maka mengidentifikasinya dengan uji hedonik. Gitu, betul. Kalau mutu hedonik apa? Mutu hedonik itu biasanya kualitas sensori, tapi kita mengidentifikasinya berdasarkan eh, bisa persepsi dari panelis atau mungkin dari rentang yang kita susun sendiri, si penelitinya susun sendiri. Rentangnya dibuat nanti disesuaikan dengan persepsi panelis. Gitu. Oke, paham ya? Berarti hedonik. Kemudian berarti kalau organoleptik sih biasanya nggak jauh-jauh dari sana ya antara apa namanya antara hedonik mutu hedonik atau mungkin uji diskriminatif. Jadi diskriminatif itu kita membandingkan antara dua sampel atau lebih. Jadi yang sering muncul itu ada duo trio, ada uji segitiga, ada paired comparison. Kalau duo trio itu mengambil dua sampel serupa dari tiga kayak gitu ya. Terus kalau uji segitiga juga mencari tahu mana yang berbeda antara salah satunya. Kalau pair comparison itu biasanya ngebandingin mana yang lebih manis atau mungkin lebih crispy dan lain sebagainya ya dari dua formula gitu. Oke, selanjutnya untuk uji statistik. Nah, ini biasanya seringkali suka ketukar-ketukar, teman-teman. Semoga hari ini bisa dapat dipahami dengan baik. Nah, kira-kira dari kasus berikut, uji statistik yang sesuai apa? Kalau dalam uji statistik, jangan lupa untuk melihat ya, cek distribusi data. Karena distribusi data itu akan berkaitan dengan jenis analisis yang akan kita gunakan. Gitu. Di sini dietitiannya melakukan organoleptik pada dua produk, terus dari dua produk nanti akan dipilih satu ya, distribusinya yang distribusi datanya tidak normal. Ya, di sini berarti mau uji beda dari dua kelompok berbeda, tapi datanya tidak normal. Kira-kira kita pakai uji statistiknya apa? Mayoritas sudah menjawab ya. Jawabannya itu yang D, betul, Man Whitney. Sekarang kita lihat masing-masing maknanya tuh apa sih bedanya atau kapan kita menggunakannya. Jadi kalau kita mau melakukan uji beda pada dua kelompok, biasanya ada dua jenis. Kita mau membandingkan antar kelompok atau kita mau membandingkan dalam satu kelompok yang sama. Kalau antar kelompok, kita ada beberapa jenis lagi. Jadi misalnya antar kelompok ini kamu ada dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Kalau lebih dari dua kelompok, biasanya kita pakai ANOVA untuk sebaran data normal. Kalau misalnya cuma dua kelompok, pilihannya dua. Sebaran data normal kita pakai independent t-test, sebaran data tidak normal kita pakai Mann-Whitney. Pada kasus ini, mau membandingkan dua produk, artinya dia dua item yang beda, maka dia kedua kelompok yang berbeda. Dan di sini diidentifikasi bahwa produknya itu tidak ada sebaran datanya tidak normal. Maka kita menggunakannya yang Mann-Whitney. Kalau misalnya dia sebaran datanya normal, berarti kita pakainya independent t-test gitu. Oke, itu kalau tadi kelompoknya beda. Bagaimana kalau kelompoknya sama? Misalnya kapan sih kita pakai analisis untuk kelompok yang sama? Misalnya kalian melakukan intervensi, terus mau melihat perubahan. Perubahan intervensinya misalnya media, perubahannya itu perubahan pengetahuan. Nah, itu adalah salah satu jenis yang uji beda pada
satu kelompok yang sama. Jadi datanya itu berpasangan. Biasanya kita membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi. Jika datanya tersebar normal, kita pakai PRT test. Jika datanya tidak tersebar normal, pakainya Wilcoxon. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kalau di soal nomor 6 A, B, C, D ini sebenarnya semuanya uji beda. C dan D ini adalah uji beda untuk distribusi data tidak normal, dan D adalah uji beda untuk dua kelompok dengan distribusi data tidak normal. Nah, Wilcoxon itu kurang tidak tepat ya, Alma. Jadi Wilcoxon itu untuk analisis data berpasangan. Jadi dia seperti uji Perti test gitu. Dan dia Perti test itu kan dia biasanya kita pakai data pre dan post kayak gitu ya. Jadi yang Wilcoxon itu tidak tepat. Man Whitney yang tepat karena datanya itu dua kelompok berbeda. Kecuali misalnya di sini produknya itu dalam satu produk ada yang misalnya suhu pemanggangannya nggak bisa sih kalau misalnya ngebandingin produk ini pasti kelompok yang berbeda ya. Nggak nggak akan menggunakan kelompok yang sama gitu. Jadi kalau misalnya pakai kelompok yang sama, artinya biasanya datanya data before after karena dia berpasangan gitu. Makanya Wilcoxon tidak tepat gitu. Betul, berarti Man Whitney ya. Oke, nah ini ya maksudnya kalau misalnya sebaran data normal nggak normal tuh maksudnya gimana sih? Kalau sebaran data normal tuh dia simetris distribusinya. Kalau non normal, tidak normal dia tidak simetris. Jadi dia biasanya agak menjorok di satu sisi, entah dia ke pinggir banget, terlalu rendah banget, atau terlalu tinggi banget. Biasanya kalau nggak normal gitu. Oke, nah ini ya pembahasannya. Jadi biasanya kalau normalitas data itu juga dipengaruhi dari skala datanya. Jadi kalau datanya ordinal ya, atau data kategorik itu pasti dia tidak normal ya. Tapi kalau datanya interval atau rasio itu biasanya normal, walaupun juga bisa jadi nggak normal ya. Itu bisa terjadi. Nah, tadi di pilihan terakhir ada chi-square. Chi-square itu adalah uji non-parametrik. Dia biasanya untuk kita analisis hubungan. Hubungan nanti kita bisa mengidentifikasi besaran resiko. Tapi dia adalah data non-parametrik. Berarti datanya itu skala datanya harus kategorik atau ordinal atau nominal gitu. Ini udah ada jawabannya lagi, jadi langsung saya jelaskan aja. Apa desain penelitian yang tepat? Nah, sekarang kita identifikasi kasusnya. Di sini, seorang dietitian mau melakukan pembuktian hubungan antara kejadian diare dengan stunting. Lokasinya itu dipilihlah lokasi yang kejadian diare dan stuntingnya paling tinggi. Kemudian dilihat data 1 bulan terakhir. Pada bulan tersebut juga dilakukan pengukuran TB, BB, dan umur. Apa desain yang tepat? Nah, indikator 1 bulan terakhir ini mungkin bisa menjadi pengecoh ya atau perancu teman-teman. Nah, hal pertama yang kita identifikasi adalah apakah ada perlakuan yang diberikan, ada intervensi atau enggak. Kalau enggak ada, berarti desainnya adalah desain observasional. Yang kedua, kita lihat datanya ini dalam satu waktu atau dalam kurun waktu yang panjang. Biasanya kita lihat di situ. Nah, di sini agak mengecoh diare dalam 1 bulan terakhir. Nah, kenapa diare dalam 1 bulan terakhir? Jadi, data status infeksi itu biasanya memang kita tracing 1 bulan untuk kita menilai data yang sekarang. Jadi, kalau tracing data infeksinya hanya 1 bulan terakhir, dia masih masuknya dalam satu titik waktu, bukan data yang berkelanjutan. Artinya, penelitian ini bukanlah penelitian kohort. Kan kalau kohort itu yang dia jangka panjang ya. Maka pilihan A dan B bisa kita eliminasi. Kan kohort tadi jangkanya panjang. Bisa 10 tahun, bisa berbulan-bulan, dan lain sebagainya. Nah, retrospektif ini apa? Retrospektif ini adalah salah satu jenis kohort. Jadi kohort itu ada dua jenis, kohort retrospektif dan ada kohort prospektif. Nah, karena di sini kita bisa tahu dia dalam satu titik waktu, maka pilihan A dan B kita eliminasi.
Terus kenapa kita nggak milih case control? Nah, kalau case control, kita itu biasanya mau melihat faktor resiko. Tapi kita membandingkan pada dua kelompok. Misalnya, kamu mau melihat kejadian bagaimana pengaruh kejadian diare ya pada kejadian pada stunting. Tapi kamu membandingkannya diare pada anak yang stunting dan diare pada anak yang tidak stunting kayak gitu. Jadi bukan diarenya. Misal kita mau melihat faktor resiko dari kejadian stunting, maka kamu misalnya mengidentifikasi beberapa jenis variabel, terus kamu melihat pada dua kelompok, kelompok yang stunting dan tidak stunting. Itu adalah case control. Nah, kalau di sini kan kita nggak membedakan dua kelompok tuh, jadi kejadiannya stunting aja. Artinya yang diukur itu kejadian stunting ini kita ukur dengan menggunakan biasanya tinggi badan menurut usia. Nah, maka ini masuknya adalah cross sectional gitu. Paham ya? Karena di sini intinya hanya satu waktu dan tidak dibedakan menjadi dua kelompok gitu. Maka A, B, C kita eliminasi. Kemudian karena tidak ada perlakuan intervensi, maka eksperimental kita eliminasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah cross sectional. Oke, ini pembahasannya. Jadi kalau cross sectional itu dia hanya di satu titik waktu. Nah, tadi kenapa saya sebut mengecoh si infeksi ini? Karena dia biasanya memang ngambil data 1 bulan terakhir untuk kita nyatakan itu sebagai satu titik waktu untuk status infeksi. Gitu. Jadi jangan karena ditulis ada 1 bulan terakhir, kamu jadikan itu kohort. Enggak, ya. Itu yang tetap cross-sectional. Oke, clear ya? Soal selanjutnya, soal nomor 8, silakan. Uji statistik yang tepat dengan data terdistribusi normal. Bisa dipilih jawabannya. Di sini dietitiannya melakukan penelitian, melihat perbedaan tingkat pengetahuan dan perubahan kadar profil lipid sebelum dan sesudah. Ada keywordnya ya, sebelum dan sesudah. Dia mau membandingkan, melihat perbedaan. Terus datanya terdistribusi normal. Jadi dia uji beda dalam satu kelompok pada data yang terdistribusi normal. Oke, jawaban E betul ya, PRT test. Alhamdulillah ya sudah bisa, teman-teman sudah bisa membedakan. Gampang berarti ya. Soal selanjutnya, ini juga udah ada. Saya lupa nih kayak semua yang desain udah saya jawab sendiri. Oke, ini berarti langsung saya jelasin aja. Desain studi yang paling tepat untuk kasus di atas. Seorang dietitian melakukan penelitian di sebuah desa, memberikan makanan tambahan kepada anak gizi kurang tanpa membandingkan dengan anak gizi normal. Observasi dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Desainnya apa? Kalau kita memberi penelitian eksperimen, tapi kita cuma satu kelompok, namanya one group pre-post test. Ya, one group pre-post test. Karena tadi kita nggak, kenapa sih dalam desain penelitian ini khusus eksperimental itu harus clear desainnya kita itu bagaimana? Karena ini bisa mempengaruhi bagaimana cara kita menginterpretasikan data dan juga menyajikan data. Khawatirnya kalau kita hanya menyampaikan ini adalah suatu penelitian eksperimen, kita akan overclaim terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Makanya harus jelas nih. Kita harus state dengan jelas bagaimana cara kita melakukan pengambilan data. Nah, di sini kalau misalnya hanya satu kelompok, perlakuan yang kita berikan ini hanya pada satu kelompok yang sakit atau terdampak ya di sini anak gizi kurang, maka cukup yang one group pre-post test. Di sini kenapa bukannya static group comparison? Gak ada ya static group, soalnya kan kita, apalagi comparison ya, kita kan cuma satu kelompok. Dan juga ada perlakuan, sehingga sifatnya tidak statis. Yang C, pre-post test through eksperimen.
Tadi ya, kalau true eksperimen dia harus ada dua kelompok dan harus di random. Oke, jadi C bukan. Yang D, kuasi. Kalau kuasi sama, dia harus ada dua kelompok, bedanya tidak di random. Terus kalau one shot case study, yuk. Case study itu adalah pengamatan yang dilakukan tanpa gimana ya? Hmm, bukan seperti tanpa sengaja sih mungkin bisa dibilangnya gitu ya. Jadi kayak studi kasus. Jadi misalnya kayak kalian melakukan pengamatan pada pasien kalian saat apa namanya saat kalian internship. Nah itu sebenarnya juga bisa masuk case study. Tapi case study-nya hanya pada satu kasus. Kalau misalnya pada kasusnya yang serupa, misalnya kamu mengidentifikasi pada kasus penyakit jantung. Nah, itu bisa menjadi case series namanya. Tapi kita hanya pengamatan tanpa kita memberikan tindakan yang direncanakan untuk intervensi yang memang untuk merubah gitu. Gimana ya? Bukan dengan intervensi yang berdasarkan eksperimental kita gitu. Maka one shot case study itu juga salah. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah one group pre-post test. Oke, nah kalau case study juga dia tidak ada pretestnya. Jadi kita nggak tahu database lainnya itu seperti apa, gitu. Oke, ini lagi-lagi sudah ada jawabannya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saya langsung menjelaskan aja. Di sini lagi balik lagi desain penelitian. Nah, di sini ada contohnya untuk case control. Kalau case control tadi seperti yang saya sampaikan, biasanya dia ada dua kelompok, kelompok kasus dan kelompok kontrol. Maknanya apa kelompok kasus dan kontrol? Misalnya kasus itu adalah kelompok yang memiliki masalah gizi yang ingin kita teliti. Kalau pada kasus ini adalah ibu hamil, faktor resiko anemia pada ibu hamil. Maka, kelompok kasus itu adalah kelompok ibu hamil yang anemia, kelompok kontrol adalah ibu hamil yang tidak anemia. Gitu. Jadi biasanya untuk case control kita mencari tahu atau mencari dulu subjeknya. Misalnya yang ada apa namanya yang mengalami penyakit sama yang tidak mengalami penyakit, tapi wilayahnya harus sama. Kenapa wilayahnya sama? Berarti kita ada asumsi bahwa mereka memperoleh paparan yang serupa gitu. Terus biasanya ini untuk menilai penelitian untuk menilai faktor resiko. Jadi nanti kalau di sini ada dia menanyakan riwayat asupan zat besi, pola makan, tingkat konsumsi dan lain sebagainya untuk melihat hubungannya dengan kejadian anemia. Gitu ya. Jadi kalau case control ada dua kelompok. Satu kelompoknya sakit, satu lagi kelompoknya tidak sakit ya. Kalau cross seksional dia di satu titik waktu. Kalau cohort dia jangka waktunya panjang. Kalau RCT dia masuknya ke penelitian eksperimen. Kalau ecological study ini juga untuk mengecoh ya, ecological study itu sebenarnya juga penelitian observasi tapi sifatnya kualitatif gitu. Kalau yang ini sifatnya kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif berarti datanya adalah data yang bisa kita ukur gitu. Oke, aman ya. Selanjutnya di sini, ini mungkin salah satu contoh ya untuk penelitian kualitatif. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat apa, teman-teman? Silahkan bisa dijawab di kolom chat. Tapi mungkin terkait soal kualitatif sepertinya jarang sih ya. Cuman mungkin bisa jadi ada. Silahkan bisa dipilih jawabannya. Di sini pertanyaannya, penelitiannya itu dilakukan dengan cara menggali secara mendalam kehidupan nyata pada sebuah peristiwa khusus dan dilaporkan perkembangan tersebut dari waktu ke waktu adalah jenis penelitian apa? Ada yang pilih jawab A, ada yang jawab C. Ada yang studi kasus, ada fenomenologi.
Jawaban yang tepat, sebenarnya A sama C itu benar. Bisa masuknya ke studi kasus juga, bisa juga ke fenomenologi. Kenapa? Jadi karena keduanya ini eh, melibatkan observasi yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu. Jadi kalau pilih dua-duanya sebenarnya benar. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa bukan yang etnografi? Kalau etnografi itu dia fokus pada suatu budaya atau kelompok tertentu. Jadi misalnya kayak pada masyarakat Baduy, pada Dayak, atau pada suku Sunda. Nah itu masuknya ke etnografi. Terus kalau kualitatif kenapa enggak? Karena kualitatif itu adalah ini jenis-jenisnya ada fenomenologi, ada studi kasus, ada etnografi, ada netnografi, macam-macam. Oke, selanjutnya soal nomor 12 ini terkait validitas dan reliabilitas data. Silahkan bisa dibaca, kemudian pilih jawabannya. Seorang dietitian sedang menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan. Setelah diuji beberapa kali, kuesionernya tuh hasilnya sama, tapi hasilnya tidak tepat. Kira-kira kesimpulannya apa? Apakah dia valid tapi tidak reliable? Apakah reliable tapi nggak valid? Atau tidak kedua-duanya? Jawabannya yang B, betul ya, reliable tapi tidak valid. Nah, kalau dari sini berarti kita bisa mengidentifikasi apa maknanya reliable, apa maknanya valid. Kalau valid itu dia harus tepat, jawabannya presisi. Kalau reliable dia harus konsisten, ya. Reliable itu konsisten hasil pengukurannya. Kalau misalnya validitas dia harus tepat ngukurnya, gitu. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Kalau misalnya dengan uji SPSS, validitas itu dengan uji Pearson, sedangkan kalau reliabilitas dengan Cronbach alpha. Biasanya yang di atas 0,6. Oke, aman ya, berarti bisa menjawab. Nah, soal nomor 13 ini desain lagi ya. Sudah ada jawabannya lagi-lagi. Di sini jenis penelitiannya yang tepat kira-kira apa? Jadi, seorang dietitian mau menggunakan data sekunder dari rekam medis di rumah sakit, kemudian mau mengidentifikasi penyakit langka. Dia menelusuri ke belakang, berarti kan ada banyak nih dalam kurun waktu yang panjang. Dan kata kuncinya adalah ke belakang. Maka jawaban yang tepat adalah retrospektif gitu. Jadi dia mengidentifikasi yang sudah lalu. Oke, ya, di sini penjelasannya. Terus ini terkait sampling. Oh, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan. Semoga cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya terkait sampling. Biasanya sampling ini agak kesulitan untuk menentukan metode sampling yang tepat itu apa dan bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya metode sampling, mungkin kalau pada kasus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi misalnya apakah dia ada tingkatannya atau misalnya dia dibagi menjadi ke beberapa wilayah skop-skop atau ada istilah pengacakan atau enggak kayak gitu-gitu ya. Biasanya di sana sih keywordnya gitu untuk kita menetapkan jenis metode sampling. Kita sekarang baca dulu kasusnya. Seorang ahli gizi melakukan penelitian hubungan pola asuh dengan status gizi balita, terus dia mengeneralisasi terhadap populasinya. Dari informasi survei diketahui lokasi penelitian dan dia sudah memiliki daftar nama balita. Nah, metode yang paling tepat apa untuk samplingnya? Kalau dia sudah ada daftar namanya, maka kita bisa melakukan pengacakan. Dan di sini kan nggak diberikan, nggak diberitahu. Misalnya dia pengen memilih berdasarkan proporsi dari setiap RW misalnya. Kan itu nggak ada. Jadi artinya dia bisa ngambil dari mana aja, yang penting dalam satu lingkup tersebut. Maka itu termasuk ke dalam simple random sampling gitu ya. Jadi kalau kita punya daftar nama lengkap, tinggal kita acak aja nanti siapapun yang terpilih itu yang akan kita ambil sebagai sampel.
Terus bedanya apa dengan stratifikasi? Jadi kalau random sampling itu dia ada yang simple, artinya dia tidak ada tingkatan atau sederhana, ada yang dia bertingkat, bertingkat atau mungkin dia ter terkotak-kotak atau terbagi-bagi menjadi misalnya itu bisa kelas, bisa jenis kelamin, bisa wilayah, macam-macam. Pada kasus yang ini, dipilihnya acaknya stratifikasi. Kenapa? Coba kita baca pada kasus. Jadi pada kasus itu, sekolahnya memiliki tiga kelas. Tiga tingkatan kelas, kelas satu, kelas 2, kelas 3, di mana setiap kelas jumlahnya berbeda-beda. Nah, kemudian nanti si peneliti ingin melihat faktor-faktor yang berhubungan terhadap status gizi. Terus dia mau mengambil sampel secara sama atau seimbang. Seimbang itu maknanya dua. Bisa seimbang artinya jumlah per tingkatan kelas itu sama, misalnya sama-sama 20, 20, 20, atau bisa juga sesuai proporsi. Artinya misalnya ngikutin persentasenya itu setimbang. Misalnya dari mau ngambil 20% dari setiap kelas. Jadi dari setiap tingkatan. Jadi 20% dari 100 orang, 20% dari 150 orang dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, maka kita melakukan pengacakannya per kelas. Kalau misalnya pengecakannya per kelas itu namanya stratifikasi gitu. Bedanya apa dengan multistage? Kalau multistage maka stratifikasinya lebih dari satu. Misalnya kalau di sini pertama dari kelas, habis itu nanti dibedakan laki-laki dan perempuan misalnya. Itu bisa disebut juga multistage. Aduh, semuanya udah ada jawabannya nih, jadi gampang ya. Kemudian jelas ya teman-teman ya kalau ada yang ditanyakan langsung bilang aja di chat. Soal nomor 16 kalau di sini seorang peneliti mengetahui rata-rata asupan energi. Pengen mengetahui rata-rata asupan energi dari 200 siswa. Kemudian yang mendaftar lalu terpilih 50 secara acak menggunakan undian komputer. Itu maksudnya kemana? Masuknya ke simple random ya, karena nggak clear nih 200-nya nggak perlu dibedakan kelasnya, nggak perlu dibedakan jenis kelaminnya, dan diacaknya menggunakan undian, berarti kan dia simple random. Kemudian mungkin ini purposive ya, purposive itu juga sering digunakan. Jadi kalau purposif itu biasanya kita spesifik dalam menetapkan siapa yang akan menjadi sasaran kita. Jadi agak ribet nih, agak panjang. Misalnya kalau dalam penelitian ini dia mau melihat pola makan pada penderita diabetes tipe 2, kemudian syaratnya minimal 1 tahun. Artinya nggak semua orang DM bisa dia jadikan sebagai sampel. Dia hanya memilih yang minimal sudah 1 tahun aktif untuk kontrol. Jadi misalnya ada pasien udah 5 tahun menderita DM, tapi dia baru mulai rutin pemeriksaan 3 bulan, maka itu keluar kayak gitu. Jadi kalau purposif itu ada stage untuk eliminasi siapa dari sampel yang akan kita pilih gitu. Paham ya teman-teman ya? Semoga tidak bingung. Nah, ini tadi stratified bisa ya. Kalau stratified tadi ada kelompok-kelompoknya ya yang kita pertimbangkan. Kalau di sini berdasarkan tingkat semester ya. Jadi awal, tengah, akhir. Itu maka masuknya stratified. Nah, ini penjelasannya ya. Semoga tidak bingung lagi atau semoga lebih paham ya terkait metode sampling. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Boleh, cukup jelas ya berarti ya penjelasan saya semoga tidak membingungkan. Aduh, ini kenapa semuanya udah ada jawaban, saya juga nggak ngeh ya, maaf ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk bagian penelitian, selain tadi metode sampling, desain penelitian, analisis, hal lainnya yang sering keluar itu berkaitan dengan skala data. Jadi skala data itu ada 4 jenis teman-teman. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, lalu ada rasio. Nominal itu apa? Nominal itu ketika datanya sifatnya itu dia setara.
Kayak contohnya jenis kelamin, pekerjaan, itu adalah data nominal. Lalu ada data ordinal. Ordinal ini dia sifatnya kategori, tapi bertingkat. Seperti contoh, kalau di sini kenapa dipilihnya datanya ordinal? Karena dia mau melihat daya terima dan tanggapan dari tanggapan pasien terhadap cita rasa. Kalau cita rasa biasanya dia ada tingkatan, mulai dari sangat tidak suka sampai sangat suka misalnya. Nah, setiap tingkatan itu memiliki nilai yang berbeda. Artinya dia tidak setara, maka dia disebutnya ordinal gitu. Jadi kalau misalnya kayak daya terima hasil hasil hedonik, mutu hedonik itu masuknya ke ordinal. Kalau kamu identifikasinya misalnya jenis kelamin, terus riwayat merokok, ya itu masuknya ke nominal. Biasanya ya, karena kan biasanya riwayat merokok tuh merokok tidak merokok. Nah, itu masuknya ke dalam nominal gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, kemudian tadi kita udah bisa membedakan nominal dan ordinal. Selanjutnya ada interval dan rasio. Apa bedanya nih interval dan rasio dan kapan kita menggunakannya? Kita lihat contohnya dulu pada kasus ini. Di sini dia nanya jenis skala pengukurannya apa. Di sini seorang petugas gizi melakukan pengukuran tinggi badan pada 10 orang anak dengan mikrotoys hasil pengukurannya ini. Nah, data yang seperti ini nah, disebutnya data numerik. Data numerik itu berarti datanya ya data berdasarkan hasil pengukuran murni. Jadi hasil pengukuran yang belum kita lakukan kategori. eh Misalnya kayak data ini 98, 99 ini disebutnya sebagai data rasio. Bedanya apa rasio dengan interval? Kalau interval, nilai negatif itu memiliki makna sendiri. Jadi maksudnya nilai negatif itu juga dihitung atau diukur memiliki makna. Contohnya kayak Z-score atau suhu, itu kan nilai negatifnya berbeda dengan nilai positif ya. Misalnya kayak Z-score -2 dengan +2 itu maknanya berbeda. Itu disebut data interval. Kalau rasio, dia datanya itu dari 0 ke atas kayak gitu ya. Maka kalau kayak tinggi badan, berat badan, itu masuknya rasio karena nggak ada tinggi badan negatif, nggak ada berat badan yang negatif gitu. Biasanya data rasio dan interval itu adalah data mentah. Kalau misalnya kamu kategorikan, misalnya kayak tinggi badan ini, 98, 99, terus kamu kategorikan yang di bawah 100 pendek, di atas 100 tinggi, misalnya ya. Maka kalau dikategorikan nanti dia menjadi data ordinal. Kalau tidak dikategorikan dia menjadi data rasio, kayak gitu. Ya, terus tadi ya interval, tadi saya kasih contoh Z-score. Ya, di sini kan dia Z-score, karena Z-score ada negatifnya, maka masuknya ke interval. Kalau misalnya di soal ini, standarnya bukan WHO, tapi dengan CDC, maka kan pakai persentil. Nah, kalau persentil itu tidak ada negatif 50% kayak gitu kan ya. Maka dia masuknya ke rasio. Tapi karena ini pakainya Z-score, sehingga dipilihnya interval gitu. Nah, kalau nominal, tadi nominal itu dia setara dalam kasus ini respondennya dicatat sebagai vegetarian, vegan, dan non-vegetarian. Karena dia setara, maka kita nyatakan dia dalam bentuk nominal skala datanya. Ya, ini ya untuk contoh-contohnya. Jadi nominal itu untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi jenis kelamin, terus tadi riwayat merokok, terus tadi vegetarian tadi ya contohnya, atau pekerjaan itu masuknya nominal. Ordinal itu bisa tingkat pendidikan bisa masuk, terus kayak tingkat konsumsi ya misalnya kayak eh, inadekuat atau defisien, terus adekuat, terus berlebih, itu masuknya ke ordinal. Interval tadi ya, dia nilai negatifnya itu berbeda maknanya dengan nilai positifnya, atau dia memiliki makna tersendiri, seperti suhu, Z-score, ya itu masuk ke interval. Kalau rasio, dia nilai nolnya mutlak, jadi berat badan, tinggi badan, tadi persentil, atau tingkat asupan, itu masuknya ke rasio, gitu. Gitu teman-teman, untuk materi yang saya sampaikan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan.
Apakah sudah cukup jelas yang disampaikan materinya hari ini? Adakah materi yang membingungkan? Sudah cukup mungkin? Sudah cukup ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, dapat kita akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa membantu teman-teman dalam tahapan berikutnya yang akan kalian hadapi gitu ya. Sekurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya, saya En ya.